sudah sampai di penghujung tahun 2021, nggak kerasa ya. Tapi saya Kak Rose tetap setia menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Juga sudah siap, kita akan memasuki tahun yang baru dengan penuh harapan. Semoga menjadi lebih baik semuanya daripada yang kemarin-kemarin ya. Dan di spesial akhir tahun ini, Rumpi episode spesial Kaleidoskop, kita akan mengajak juga untuk berbincang-bincang seorang namanya apa sih, para psikolog gitu ya, dia menyebutnya begitu ya. Jadi dia ini adalah seorang indigo yang banyak mengikuti perkembangan dari dunia hiburan tanah air ya. Sebelumnya kita lihat dulu profilnya berikut ini. Hardiansyah Gumai atau Hart Gumai, presenter indigo berusia 32 tahun yang merupakan mantan pramugara maskapai ternama ini mengawali karir sejak 2011 dengan mengikuti reality show Rumah Terakhir. Pria asal Palembang yang memiliki program TV ramalan ini memiliki kemampuan indigo sejak usia 6 tahun saat mata kirinya tertusuk panah yang mengakibatkan dirinya tak sadarkan diri selama 2 bulan hingga akhirnya mendapatkan donor mata. Pria yang saat SD pernah menyuruh supir angkot untuk menginjak rem karena dalam penglihatannya akan ada ibu-ibu yang tertabrak ini Februari lalu pernah meramal mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah berjodoh hingga akhir hayat. Seperti apa penglihatan Hart Gumai di dunia entertainment pada tahun 2022? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik. Ya pemirsa, kita sudah bersama dengan Gumai ya. Ini di tahun 2021 juga ditandai dengan semakin melejitnya nama Gumai ya. Gumai terutama di akhir-akhir tahun ya. Nah, aku kenal dia sih udah dari lama ya. Udah lama. Lama banget, oke. Nah Gumai, kamu kan juga punya acara, sering bertemu dengan beberapa artis juga ya. Kita mau tanya nih, di tahun 2022 ke depan nanti, apa sih nasihat kamu buat para artis yang di tahun ini ada banyak sekali kejadian dalam kehidupan mereka. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, yang kita bahas pertama adalah mengenai pernikahan. Kita sudah mengumpulkan beberapa pernikahan yang kita anggap ini pernikahan yang paling ramai diperbincangkan karena ada beberapa hal yang memang menarik untuk diperbincangkan. Kita lihat dulu deretannya untuk kaleidoskop pernikahan berikut ini. Berikut deretan pernikahan polemik di tahun 2021 versi Rumpi No Secret. Urutan pertama ada Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pernikahan mereka menjadi polemik lantaran mengadakan resepsi yang disiarkan langsung di stasiun TV pada 19 Agustus 2021, namun pada 21 September kemarin mengumumkan kabar kehamilan Lesti serta mengaku telah menikah siri pada bulan April 2021. Namun netizen menduga mereka menikah siri pada bulan Mei setelah melihat postingan TikTok Dinda Hau, Reim Bayang, dan Haris Friza yang menggunakan baju yang sama ketika menghadiri akad nikah Lesti dan Bilar pada 24 Mei 2021. Urutan kedua ada Rizky DA dan Nadia Mustika. Pasangan yang menikah pada 17 Juli 2020 setelah ta'aruf selama sebulan ini pisah ranjang sejak 29 Juli 2020 dan berseteru karena Rizky ingin tes DNA anaknya. Kemudian rujuk pada 19 Juli 2021 namun kembali bercerai pada Kamis 10 Desember 2021 kemarin. Urutan ketiga ada Ratu Rizky Nabila dan Alfat Fatir. Pasangan yang menikah pada 29 Maret 2021 ini ketika Nabila hamil sempat mengalami KDRT, tak diberikan nafkah, meragukan anak yang dikandung Nabila hingga Alfat diam-diam menikah lagi dengan Nadia Christina pada 6 April 2021 saat proses perceraiannya dengan Nabila belum selesai. Berikutnya ada Indah Permatasari dan Ari Kriting yang menikah pada 12 Januari 2021 tanpa dihadiri orang tua Indah karena tak direstui lantaran ibunda Indah menyebut Ari membawa pengaruh buruk untuk Indah sejak masih pacaran. Dan terakhir, pernikahan Alvin Faiz dan Henny Rahman. Polemik terjadi ketika mereka menikah pada 14 Agustus 2021 setelah Alvin baru saja bercerai dengan Larissa Chow 2 bulan sebelumnya. Henny disebut netizen selingkuh saat Alvin masih berstatus sebagai istri Larissa, namun Alvin membantahnya. Oke, baiklah. Itu ada beberapa ya pasangan yang kita masukkan ke dalam deretan yang akan kita soroti di akhir tahun 2021 ini. Yang pertama itu adalah Lesti dan juga Rizky Bilar. Ini mereka baru saja bahagia lagi karena dikaruniai ada banyak kebahagiaan di tahun 2021 dan kemarin baru punya baby ya gitu. Dan mereka berdua ini juga menjadi pasangan yang paling banyak fansnya, pendukungnya tuh banyak yang mensupport mereka.
karir keartisannya dan masih banyak lagi. Kalau menurut kamu ya, Gumay, kamu yang juga pernah kenal juga, pernah kenal maksudnya, ya pernah bertemu mereka berdua juga ya, pernah kan? Pernah. Ya. Kira-kira ke depannya di tahun 2022 apakah sinar apa ya istilahnya mereka tuh masih mempunyai apa ya fans-fans yang fanatik kepada mereka atau ya semakin stabil aja gitu karirnya? Kalau untuk bicara tentang fansnya, memang belakangan ini sangat fanatik. Ya. Dimulai tahun depan 2022 berbalik. Oke. Hampir 70% dari fans fanatiknya akan berbalik. Oke. Berbalik ya. Iya. Oke. Fanatik artinya senang. Maka berbalik tidak senang. Oke, baiklah. Jadi apa kira-kira nasihat kamu sebaiknya untuk pasangan ini di tahun 2022 nanti? Kalau dari nasihat saya sebenarnya lebih ke untuk sosok Rizky Bilar. Jadi mungkin lebih apa ya? Tidak mencoba untuk menutup diri ya, dari berbagai saran, komentar, ya, hal-hal yang sehubungan dengan karirnya. Oh, baik. Cuman memang kalau aku lihat untuk Rizky Bilar sendiri ada beberapa hal di dalam dirinya yang masih dia tutup, yang masih dia simpan. Ya. Aku yakin setiap manusia pasti punya rahasia, Ya. ya, punya masa lalu. Ya. Ya. Lebih baik ya dengan pasangan dibuka, supaya kedepannya lebih lancar. Oke. Gitu. Jadi itu sarannya ya, komunikasi diantara ya. Tapi ini untuk secara general untuk setiap pernikahan ya, komunikasi apapun yang terjadi itu harus selalu dibuka, diobrolin. Gitu, supaya jangan tiba-tiba kaget ya kan. Oke, yang berikutnya di pasangan Arie Kriting dan Indah ya. Ini memang menikah di awal tahun 2021. Ini kan juga kalau hubungan dengan keluarganya semakin hari semakin membaik. Tetapi apakah akan lebih baik lagi di tahun 2022 terutama hubungannya juga dengan ibundanya Indah? Arie Kriting dan Indah dan ibundanya ini di tahun 2022 akan jauh lebih baik. Dan satu hal yang aku tangkap juga Arie Kriting dan Indah ini berjodoh. Ya, berjodoh ya. Ya. Jadi kalau berjodoh maka akan ada banyak kemudahan. Akan banyak kemudahan, Buat kebaikan di depan. Nasihat buat Rizky DA tuh yang kemarin nikah buru-buru, rame, nikah lagi, cerai lagi. Nasihat untuk Rizky DA ini sebenarnya gini, dia ini orangnya gampang banget nyangkut hatinya terhadap perempuan. Ya, gampang jatuh cinta. Oke. Sekali melirik langsung suka. Ya. Jadi sebenarnya dia harus yakinin dulu hatinya ketika dia ketemu perempuan. Dia maunya apa? Maunya apa? Jalanin dulu lebih lama, deketin dulu. Jangan terburu. Jangan terburu-buru. Oke, Alvin dan Henny. Kalau ini kan mereka juga baru menikah di tahun ini gitu ya. Tapi ini hubungannya dengan para mantan itu kayaknya masih harus beradaptasi kan. Di tahun 2022 seperti apa komunikasi mereka dengan mantan-mantan karena ini kaitannya masing-masing sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya begitu. Kalau kulihat di tahun depan hubungan dengan mantan ini masih bermasalah. Oh masih? Masih akan ada masalah berkepanjangan. Laki apa yang perempuan? Yang laki-laki. Yang laki-laki? Iya. Oke. Masih berkepanjangan. Selama 1 tahun 2022 bahkan masuk ke 2023 masih akan ada masalah. Cuman masalahnya tidak besar. Masalah kecil, permasalahan komunikasi. Oke. Nasihatnya buat Alvin dan Henny? Ini terutama buat Alvin. Alvin ini kan masih muda. Ya. Jadi jiwanya juga masih muda goyang. Oke. Untuk mengatasinya Alvin mungkin gini, ketika dia menghadapi masalah, menghadapi banyak konflik nantinya di depan di tahun 2022, karena saya lihat juga di tahun 2022 ada satu konflik yang cukup besar yang akan dihadapi. Dia harus komunikasi dengan keluarga besar, ngobrol, dikasih tahu, ya, ceritakan akar permasalahannya dengan keluarga. Karena kalau yang kulihat Alvin ini tipikal sosok laki-laki anak muda yang kalau dia punya masalah dia langsung blak, dia langsung ngadepin, dia langsung selesaikan sendiri. Jadi komunikasiin dulu. Oke,
perlu ya. Ya. Yang berikut kaleidoskop yang akan kita hadirkan adalah mengenai perceraian ya. Di tahun 2021 juga ada beberapa pernikahan selebriti yang menghadapi perceraian, baik yang sudah diputuskan maupun yang masih berlangsung belum selesai sampai di akhir tahun 2021. Seperti apa deretannya, kita lihat yang berikut. Berikut ini deretan perceraian penuh drama 2021 versi Rumpin No Secret. Urutan pertama ada Riri Virus yang resmi bercerai dengan Ayus Sabian, pendiri grup musik Sabian Gambus setelah 8 tahun menikah pada 24 Maret 2021 karena isu perselingkuhan Ayus dengan Nisa Sabian yang dibenarkan Fadila Nova, adik kandung Ayus. Perceraian tersebut semakin memanas setelah muncul kabar pernikahan siri Ayus dan Nisa. Berikutnya ada Rohimah Ali yang resmi bercerai dari komedian Kiwil pada 10 Maret 2021 setelah dipoligami selama 22 tahun. Ibu 4 anak ini menggugat cerai pada Desember 2020 karena kebohongan Kiwil yang mengaku hanya berbisnis dengan Fenty Vigianti padahal menikah siri sejak Oktober 2020. Selanjutnya, Nindi Ayunda yang menggugat Askara Parasadi Harsono pada 12 Januari 2021 karena dugaan KDRT dan perselingkuhan setelah 10 tahun menikah. Nindi dituding menggosipkan Ola Ramlan kepada ibunya karena postingan Nikita Mirzani yang menyebut artis berinisial N membicarakan sahabatnya yang berinisial OR. Keempat ada Larissa Chow yang bercerai pada 16 Juni 2021 setelah 5 tahun menikah dengan Alvin Faiz. Di tengah kabar perceraian tersebut muncul curhatan Larissa di Close Friend yang mengungkapkan alasannya bercerai, diantaranya karena Alvin selalu bermain games, lupa kewajiban membimbing Larissa, dan perselingkuhan pada 2019. Terakhir, Dena Devanka menggugat cerai Jonathan Frizzy atau Ijong pada 27 Agustus 2021 setelah sebelumnya ada isu perselingkuhan dengan Ririn Dwi Ariyanti, lawan mainnya, dan Dena melaporkan Ijong atas dugaan KDRT. Kasus perceraian yang masih dalam proses ini semakin menegang karena Benny Simanjuntak paman Ijong turut ikut campur membela keponakannya dengan menunjukkan bukti CCTV seolah Dena sedang memukul Ijong dengan barbel. Nah, ini ada yang masih belum selesai nih, yang tengah, ya kan? Yang tengah masih ini, dan ada lagi kalau ya Ayus ini sih sebenarnya udah baik-baik aja ya. Kemarin tapi sempat ramai karena ada vokalis satu bandnya yang kemudian turut dibawa-bawa begitu. Kalau ini nih Mas Kiwil deh, kita bahas Mas Kiwil dulu, Mbak Rohimah. Ini juga, aduh, tahun 2021 banyak yang terjadi dalam kehidupan Mas Kiwil. Tahun 2022, Mas Kiwil nih masih ada jodohnya lagi nggak? Ada lagi. Serius? Iya. Serius? Dua-duanya. Mbak Rohimah juga? Iya, Mbak Rohimah juga. Oh, seneng deh kalau dengernya begitu Iya. ya. Oke, nasihat buat Mas Kiwil. Buat Mas Kiwil nih sebenarnya gini. Kalau saya lihat memang jalan hidup Mas Kiwil ini panjang. Ya, dengan banyak perempuan itu nggak putus. Cerai, nikah lagi. Cerai, nikah lagi. Selalu ada tuh ya? Iya. Bisa sampai 8 kali. Bisa sampai 8 kali. Oke. Ya, gitu ya. Mm-mm. Jadi nasihatnya nggak ada? Nasihatnya sebenarnya Mas Kiwil ini harusnya lebih bisa menahan diri. Ya, ketika melihat ada yang lebih bagus, ada yang lebih baik, ada yang lebih cantik gitu. Gitu ya. Ya, dan rata-rata memang laki-laki memang sebagian memang seperti itu. Ya. Cuman kalau saya lihat Mas Kiwil ini lebih nih. Oh. Ya, kadarnya lebih dikit. Daya tariknya ya. Ya. Ya pokoknya selama bisa dijadikan rumah tangga yang akur sih nggak apa-apa ya, gitu ya. Itu kan keputusan masing-masing. Ya, Oke. itu nasihat walaupun saya lihat nikah lagi. Gitu ya. Oke. Ya. Kalau ini kan masih proses ini belum selesai, belum putusan juga nih. Ijong, nasihatnya buat Ijong dan Dena. Mereka harus melupakan semua yang sudah terjadi. Ya. Dilupakan, dilepaskan, ikhlas, legowo. Karena kalau nggak seperti itu, nanti 2022, 2023 permasalahan di antara mereka akan terus panjang. Sampai keluarga besar, kedua-duanya. Nanti di tahun 2022 ada yang perceraiannya lebih drama nggak sih? Di tahun 2022 ada. Lebih drama lagi daripada ini? Jauh. Jauh? Jauh lebih drama daripada ini. Daripada Nindi? Iya, daripada Nindi, daripada Mas Kiwil, dan lain-lain. Ini belum seberapa. 2022 ada selebritis pasangan baru, masih muda. 2022 ini
Karena konfliknya numpuk. Jadi ada perselingkuhan di situ, ada masa lalu yang terungkap. Ya, terjadilah perceraian, perpisahan yang ini dramanya lebih besar dari ini. Jauh. Oke, baik. Yang berikutnya, Kaleidoskop kasus sensasional. Ini dia deretan yang menjadi sorotan kita. Berikut deretan kasus sensasional di tahun 2021 versi Rumpin No Secret. Urutan pertama ada selebgram Rachel Fenya yang kabur bersama kekasihnya Salim Noder dan manajernya Maulida Hairun Nisa dari Wisma Atlet Pademangan, Jakarta saat karantina selepas pulang dari New York, Amerika Serikat. Rachel yang tak mau karantina karena mengaku rindu dengan anaknya ini malah liburan ke Bali dalam rangka ulang tahunnya dan tak dipenjara dengan alasan sopan hingga mendapat hujatan dari netizen. Urutan kedua ada artis Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah yang meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Tol Jombang, Jawa Timur pada Kamis 4 November 2021. Kecelakaan yang hanya menyelamatkan anak Vanessa dan Bibi, Gala Sky Andriansyah, pengasuhnya Siska Lorenza, dan supirnya Tubagus Jodi ini membuat netizen memberi perhatian khusus kepada Gala hingga membuat donasi rumah untuk Gala. Namun ini pun membuat polemik antar keluarga Vanessa dan Bibi yang mempermasalahkan asuransi, barang peninggalan Vanessa, pemindahan makam Vanessa, hingga ayah Vanessa mengganti nama sang cucu. Berikutnya ada kehebohan warga Depok dengan kehadiran babi ngepet, berawal dari seorang warga yang mengaku kehilangan uang senilai 1 juta rupiah sebanyak 2 kali, lalu disebut ada kemungkinan tuyul dan babi ngepet oleh Ustadz bernama Adam Ibrahim, kemudian merencanakan penangkapan babi bersama 7 orang di malam hari. Padahal babi tersebut dibeli Adam lewat situs online seharga 900.000 karena Adam ingin dianggap sebagai pemuka agama yang terkenal. Dan terakhir ada keluarga almarhum Akiditio, pengusaha asal Aceh yang menyumbang uang tunai senilai 2 triliun rupiah untuk masyarakat Provinsi Sumatera Selatan karena ingin membantu penanganan COVID-19 melalui sang anak Heriati. Namun setelah diperiksa, nominal uang di rekening sumbangan tersebut kosong dan bantuan donasinya dianggap prank. Oke, yang sensasional, coba kita lihat dulu fotonya. Ini ada Rachel Fenya kemarin yang ramai diberitakan. Dan ada beberapa juga yang ramai menjadi pemberitaan tapi ternyata hoax gitu ya. Seperti yang ada memberikan bantuan berapa miliar, apa triliun itu ya. Triliun, ya itu ternyata juga ada cerita yang lain di baliknya. Dan yang soal ada isu babi ngepet begitu ya. Nah kalau Rachel Fenya sendiri, kalau kita lihat kan setelah kasus kemarin masalah karantina dan dia ada vonisnya tapi tidak di penjara juga. Ini Instagramnya kan juga sempat vakum gitu. Nah ini bagaimana dengan karirnya dia ke depannya sebagai seorang influencer? Apakah bisa kembali lagi seperti sedia kala atau masih harus menghadapi tantangan-tantangan? Nasihatnya Pak? Rachel Fenya ini memang harus benar-benar dari sekarang merubah diri. Ya. Harus lebih apa? Harus lebih bijak. Lebih bijak. Ya, dalam berpikir, lebih bijak dalam bertindak. Oke. Lebih bijak dalam menentukan keputusan. Oke. Karena kalau enggak, di tahun 2022 bahkan seterusnya tidak hanya karir, tidak hanya finansial, ya, tapi bahkan kehidupannya akan sendiri. Gelap. Dia. Bijak tuh gimana contohnya? Jadi gini, misalkan dalam pekerjaan, lalu bertemu orang, lalu diajaklah sama orang tersebut untuk melakukan hal yang seharusnya tidak harus dilakukan, hal yang negatif. Nah, Rachel Fenya ini gampang dia, gampang ikut. Kalau pikir bijak, harusnya lebih luas berpikir. Lebih jauh ya? Lebih jauh. Lebih jauh. Memikirkan resiko-resikonya ke depan, iya. Begitu ya. Jadi hati-hati. Nah ini kan ada yang selanjutnya itu kan adalah berita-berita hoax. Apakah tahun 2022 juga akan masih ada berita-berita hoax yang dipercaya, mungkin heboh dan menjadi cerita sensasi di masyarakat? Ada. Masih ada yang lebih lagi dari dua berita. Lebih besar dari ini. Serius? Ya. Lebih besar dari ini? Ya. Lebih ramai lagi? Lebih ramai lagi. Oke, masih ada lagi yang akan kita bahas ini mengenai fenomena kemunculan Crazy Rich di tahun 2021. Seperti apa di tahun 2022 nasihat untuk para Crazy Rich ini, apakah masih Crazy Rich? Kita akan kembali tetap di Rumpi.